Halo Peer People, welcome back to Lumina Gracia YouTube channel. Tentunya di podcast Pure Talks. Hari ini greetingnya beda banget kan ya sama greeting-greeting sebelumnya. Karena aku juga mau kenalin diri aku Angelina. Hari ini greetingnya agak sedikit beda dari greeting-greeting podcast-podcast sebelumnya. Mungkin buat teman-teman Peer People pasti ngeh nih. Nah, by the way, karena ini podcast yang interaktif, aku juga mau ngajak teman-teman untuk komen di kolom komentar supaya nanti kita bisa up dan kita bahas bareng-bareng, di-discuss bareng sama gestarnya. Nah, juga aku mau infoin juga ya buat teman-teman karena podcast ini diadakan secara online, jadi mungkin ada selama podcast mungkin bisa ada kendala secara teknis seperti delay maupun hilang jaringan. Jadi mohon dimaklumi ya. Dan di malam yang indah ini gitu ya, aku nggak akan jomblo guys, karena aku bakal ditemenin sama cewek cantik yang pasti teman-teman Peer People udah sering lihat karena cewek cantik ini sering menghiasi podcast-podcast dari Lumina. Jadi ya udahlah ya, nggak usah tanpa basa-basi lagi, aku mau langsung aja ngajak cewek cantik ini, tak lain dan tak bukan adalah Bella. Halo Peer People, balik lagi sama aku, ada Bella. Oke, hai Bella, apa kabar? Baik, kalau Ci Angel gimana? Baik. Ini kan perdana kita ya Bel, bareng. Iya, ini kita pertama kali berduaan sih. Biasanya kan Ci Angel sama Kopeung. Iya, iya benar. Aku perdana dan yang kedua aku sama Kopeung. Jadi gimana nih kesibukannya Bella akhir-akhir ini? Ya, gini-gini aja sih Ci. Ya, ngerjain tugas. Okay. Ya, dikit lagi liburan. Oke, siap. Oke, Bel, aku mau nanya gitu. Tema hari ini tuh apa ya? Hari ini kita mau bahas fragility to greatness sih katanya. Tapi ini apa sih maksudnya aku nggak ngerti deh. Oke. Aku mau ngejelasin ya. Secara Google Translate ya. Jadi aku nyari di Google Translate, artinya dari fragility to greatness ini adalah kerapuhan menjadi kebesaran. Nah, tapi ya kalau kata anak kreatif sebenarnya Bel, tema ini tuh bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan itu selalu ada di dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan terjadi ketika kita lemah. Dan sebenarnya tema ini itu juga mengingatkan kita untuk selalu memperjuangkan kelemahan kita, sehingga kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan gitu. Dan salah satu poin penting nih dari tema ini adalah, tema ini pengen banget mengajarkan kita untuk belajar bahwa ketika kita down itu, kita nggak bisa ngeliat kelemahan itu sebagai kelemahan doang, tapi kelemahan itu bisa kita lihat sebagai opportunity. Kayak gitu, Bel. Kalau kata anak kreatif ya. Benar-benar. Tapi kayaknya hari ini pembahasannya agak susah gitu nggak sih, Ci, buat kita berdua bawain gitu? Benar. Pasti teman-teman Peer People juga kebingungan gimana caranya mengubah kelemahan itu dan melihat kelemahan itu menjadi opportunity. Tapi tenang aja, teman-teman Peer People dan Bella, kita bakal sharing, discuss bareng gestar dan menemukan jawabannya itu. Ngomong-ngomong gestar, Bel spill dong. Gestarnya itu kayak gimana sih? Pasti penasaran deh teman-teman Peer People. Gestarnya itu ya mungkin Peer People beberapa udah ada yang tahu, mungkin ada beberapa ada yang juga nggak tahu kali ya. Tapi ini spill ya guys. Rambut warna-warni bagai gulali. Cukup Bel. Durasi. Oke, maaf, sorry. Dan dia gestarnya ini ya, Peer People, dia juga sering bikin konten tentang cover lagu rohani. Dan ini spill aja sih, kayaknya sih kebanyakan tuh anggota Lumina ya, kalau ada rapat, kalau ada pertemuan itu selalu pakai lagu cover gestar ini loh, Ci. Oh, penasaran banget sih Bel, siapa sih Bel? Kayak ini kalau dilihat-lihat ini komennya cewek semua sih ya. Pasti dong. Dari yang kamu nyanyiin aja tuh udah buat cewek-cewek baper soalnya. Oke. Mungkin daripada kita nunggu lama lagi, kita langsung panggil aja gestar kita. Ada Ko Yesua Abraham. Yeay. Halo Ko. Rambut warna-warni bagai plasmon jadi plasmon. Konser ya, kalau konser online. Cewek-cewek pada meleleh ntar kok. Waduh, jangan dong. Panasan ya. Gimana kabarnya Ko? Baik, puji Tuhan. Kesibukannya akhir-akhir ini apa?
Di rumah doang. Karena lagi COVID lagi naik lagi. Saya baru aja selesaiin satu game di Xbox. Jadi kerjaannya cuma beberes rumah, nyapu ngepel, bantuin cuci piring istri, beresin ranjang, habis itu tiduran, nonton Hospital Playlist, main game. Ya kan? Itu lucu banget sih Hospital Playlist ya. Aduh ya. Aku juga nonton. Aku juga deh. Iya. Aku juga nonton. Ini kayak drakor fans banget. Ya kita. Iya, istri aku suka banget drakor, buset. Alright. Oke, jadi kan kita hari ini mau bahas tentang fragility to greatness nih kok. Dan sebelum kita masuk ke sesi sharing ya kok, kita mau main games dulu nih. Nah, boleh dong dari multimedia itu PPT-nya. Dan ini gamesnya itu gampang banget sih kok. Nanti kita bakal kasih question ke Koko. Dan Koko itu hanya boleh, nggak boleh mikir bahkan, nggak boleh mikir. Kalau udah baca soal itu langsung keluarin aja yang ada di pikiran Koko, nggak boleh dipikir, oke? Oke, kita nggak kok, pertanyaannya biasa aja, santai. Oke, pertanyaan pertama, boleh? Sebutkan satu kekurangan yang paling menonjol. Ngantuk, iya ngantuk suka tidur saya. Ya. Seringan tidur atau gimana tuh? Gak tahu ya, pokoknya saya ngantukan aja. Tapi aku juga sering ngantuk sih kok. Kalau siang-siang gitu sih biasanya ya. Iya, ya kenapa ya? Ada apa itu dengan siang? Siang. Oke, lanjut. Oke. Pertanyaan jawab cepat yang kedua nih kok. Agak tricky. Sebutkan satu support system yang selalu ada. Istri. Selalu banget ya. Tertebak jawabannya. Tertebak. Yang jomblo kena mental nih pasti. Nah ini soalnya ada istri saya di sebelah, kalau nggak saya mati. Bener juga. Hati-hati Ci. Oke, ini pertanyaan terakhir, boleh? Sebutkan kapan terakhir kali Koko merasa down. Kayak 3 hari lalu deh. 3 hari lalu mungkin. Down karena aduh kok gue kayaknya gak berguna banget ya gitu kan. Kayak gak bergunanya dalam arti istri gue kerja kok gue gak ada kerjaan gitu. Kayak kan kok gue di rumah Koko doang. bantuin. Koko bantuin ngepel kan. Makanya itu supaya tidak merasa down. Oke. Nyenengin istri juga ya. Iya. Oke. Mungkin ya segitu aja mungkin gamesnya ini. Boleh dari C Angel lanjut. Oke, tadi kita udah pemanasan ya kok kan dengan games jawab cepat. Nah jujur kayak tadi sebelumnya aku pernah sampaikan di awal, aku tuh pengen banget langsung sharing sebenarnya karena aku pengen tahu jawaban dari gimana melihat kelemahan menjadi opportunity. Nah tapi sebelum sampai situ, aku mau tanya dulu nih sebelumnya. Seberapa pentingkah menurut Kok Yas mengetahui kelemahan dan kekuatan yang kita miliki? Penting banget. Pertama kalau kita nggak tahu kelemahan kita akan jadi orang yang arogan dan sombong. Bener nggak? Tahu kelemahan kita itu membuat kita rendah hati, membuat kita menjadi apa ya? Yaitu nggak menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain lah. Makanya perlu tahu kelemahan kita supaya kita juga bisa improve. Kalau kita nggak tahu kelemahan kita nggak bisa improve apa-apa kan. Yaitu jadi tinggi aja gitu posisi kita kayak Superman gitu kan. Tapi satu sisi yaitu kita jadi orang yang sombong. Yang kedua, kenapa kita perlu tahu kelebihan kita? Karena kalau kita cuma fokus sama kelemahan, ya kita jadi rendah diri. Kita jadi orang yang minder, lama-lama bisa depresi mungkin. Karena kita nggak bisa melihat kelebihan kita. Makanya kita harus balance antara kita tahu kelemahan dan kelebihan. Jangan kelebihan doang jadi sombong. Jangan juga kekurangan doang jadinya jadi minder gitu kan. Tapi harus balance supaya apa? Supaya kita bisa jadi manusia yang balance, manusia yang betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Iya. Bener sih. Aku setuju Bel. Aku setuju banget sama kata-kata Koyes, kita harus balance supaya apalagi nih buat mahasiswa-mahasiswa gitu, teman-teman people gitu, kita bisa aktif tapi nggak kayak balik bilang tadi nggak arogan dan segala macam. Itu penting sih. Yes, asik. Oke, tapi kok aku mau nanya deh kok. Kalau Koko tadi kan Koko boleh bisa sebutin nggak sih menurut Koko tuh kelemahan sama kekuatan Koko tuh apa? Aku tuh orangnya gampang overthinking gitu. Terus dannya suka insecure. Aku tuh tipe yang mudah banget
sirik dalam arti nggak sirik langsung sampai kayak jutek gitu ya, tapi mudah banget membanding-bandingkan diri gitu loh. Itu kelemahan aku gitu. Dan juga aku tuh orangnya suka sometimes terlalu ngegampangin, dalam arti impulsif dalam segala sesuatu, impulsif, mau ngambil keputusan impulsif, belanja impulsif gitu ya. Jadi itu kelemahan aku. Kelebihan aku tuh orangnya sabar, dalam arti sabar menangani people gitu. Aku tuh sama manusia tuh sabar gitu loh, sama orang, sama istriku aku sabar. Dia itu konfirmasi dari dia ya, bukan aku sombong loh, bener nggak Beb? Jadi ketawa. Tapi bener gak nih Ci? Kalau soal belanja gue nggak sabaran beneran. Kalau soal belanja gue nggak sabaran sih. Kalau soal belanja tuh impulsif parah. Ngelihat ini, pengen langsung beli gitu kan, nggak mikir. Pas udah beli, aku kayak begini gitu kan. Bener-bener. Apalagi kayak lagi promo gitu ya kok. Aduh. Kadang tuh nggak usah promo ya, udah pengen barangnya tuh mau promo nggak promo sikat gitu kan, nggak tahu juga ada yang lebih murah gitu kan. Gitu. Jadi terus Dani apalagi tuh ya? Apalagi sih Beb kelebihan aku Beb? Suaranya bagus mungkin ya. Gitu ya, orang-orang bilang suaranya bagus gitu. Iya, oke, kelebihan. Berat badan juga kelebihan semenjak makan. Aduh. Itu kayaknya semua orang deh yang di rumah gitu ya. Iya, makanya itu sih kira-kira. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang kelemahan dan kekurangan. Koko ada nggak sih kayak cara mengatasi kelemahan yang tadi Koko udah sebutin, ada insecure dan juga kayak suka banding-bandingin orang gitu? Kalau caranya beda-beda ya, setiap kelemahan cara penanggulangannya asik penanggulangan. Ini kok kayak lagi seminar COVID. Oke, penanggulangannya kalau contohnya misalnya rata-rata sih ya, dari kelemahan-kelemahan kita itu cara kita menanggulanginya, kita harus ingat lagi identitas kita. Gitu, sekalipun kita lemah, kita harus ingat siapa kita di mata Tuhan. Gitu. Ketika kita ingat siapa kita di mata Tuhan, kelemahan kita bukan jadi penghalang, tapi justru jadi langsung masuk ke intinya nih, asik. Tapi justru jadi kekuatan kita gitu. Kok cepet banget langsung masuk ke inti ya. Maaf ya. Tiba-tiba kelima. Yoi. Tapi emang bener, cara kita untuk mengatasi kelemahan, kita harus ingat dulu siapa kita di mata Tuhan. Karena kalau kita kalau kita udah lemah nih, kita tahu kelemahan kita, tapi kita nggak sadar siapa kita di mata Tuhan, kita akan terjebak di dalam kelemahan kita. Justru kita bukan jadi pribadi yang lebih baik, tapi malah merosot gitu loh, karena kita terlalu fokus dengan kelemahan kita. Gitu, makanya kita perlu untuk sadar siapa kita di mata Tuhan. Kalau kita anaknya Tuhan, walaupun kita lemah, Tuhan pandang kita berharga, Tuhan pandang kita indah, Tuhan mengasihi kita gitu kan. Oke. Tapi kok aku mau nanya deh, di Koko, ketika Koko berusaha untuk mengatasi kelemahan itu, prosesnya susah nggak sih kok? Susah-susah gampang gitu, karena itu kan prosesnya bukan kayak kita lagi proses berdamai dengan orang lain ya, tapi mengatasi kelemahan itu kan berdamai dengan diri sendiri. Gimana kita bisa menerima kekurangan kita dan kita nggak bandingin diri kita, kan kadang kita, aduh kok gue kayak gini ya, tapi dia nggak kayak gini gitu, gua doang yang kayak gini, seringkali kan begitu tuh. Nah itu pasti prosesnya seumur hidup, karena kita selalu, yang namanya manusia pasti punya kelemahan gitu. Cuma bedanya ada yang mau mengakui atau yang nutupin pakai topeng gitu. Jadi memang setiap manusia, walaupun kita semakin dewasa, semakin bertumbuh, pasti ada kelemahan. Walaupun mungkin yang kelemahan ini kita udah overcome, pasti ada lagi kelemahan yang lain. Kenapa Tuhan izinin ya? Itu tadi, supaya kita nggak sombong. Karena selama kita hidup, Tuhan pengen yang dimuliakan tuh Tuhan, bukan kita. Kalau kitanya kuat terus, kalau kitanya nggak punya kelemahan sama sekali, ya kita jadi Superman gitu. Gitu kan. Tapi kok aku mau, Cici Angel ada yang mau nanya dulu nggak? Kayaknya aku banyak nanya banget ya tadi. Lanjut dulu Bel. Aku nyimpen pertanyaan klimaks soalnya. Siap. Oke. Tapi tuh kadang ya orang tuh punya pendapat katanya itu kita tuh gak usah mentingin kelemahan kita harus tinggiin kelebihan kita, karena itu adalah nilai plus dalam diri kita. Itu benar nggak sih kok? Ya benar, satu sisi benar, tapi kita nggak boleh apatis dengan kelemahan kita. Kita harus sadari kelemahan kita, disadari.
disadari. Bukan berarti kita junjung tinggi, kita menyadari kita punya kelemahan, tapi yang kita push adalah kelebihan kita supaya kita jadi pribadi yang bukan depresi atau pribadi yang minder, tapi kita tahu kita punya kelebihan juga. Tapi kita nggak lupa bahwa kita punya kelemahan. Sehingga tadi balance. Ketika kita ada di atas kita nggak sombong, ketika kita ada di bawah kita juga bangkit lagi karena kita tahu kita punya hal lebih, kita punya hal-hal yang bisa kita banggakan juga selain kelemahan kita. Oke. Gitu. Kok kayak serius amat ya? Nggak apa-apa. Kalau gitu kok biar nggak serius nih. Contoh pengalaman lucu deh dari Koyas mengatasi kelemahan itu. Tapi kejadian lucunya aja coba. Kejadian lucunya ya? Apa ya kejadian lucunya ya? Gak ada lucu nih ternyata. Aku tuh kalau disuruh kayak gitu tuh kadang bisa bingung. Kadang dia muncul sendiri. Apa ya kejadian lucu ya? Oh iya. Gak usah mengatasi kelemahan deh. Misalnya soal impulsifnya aku gitu ya. Aku tuh suka banget belanja gitu kan. Aku suka banget belanja yang gak perlu. Waktu itu apa ya? Kayaknya saking banyaknya deh. Apa sih yang salah waktu itu? Salah beli. Ingat dulu bentar. Banyak kayaknya. Nanya dulu. Kebanyakan kayaknya deh. Aduh. Ada. Jangan-jangan ada notes-nya itu. Apa ya? Mungkin Ci Feby bisa bantu. Mike, bener Mike. Aku baru ingat. Aku tuh udah gatel banget pengen beli mic baru, ya kan? Kayak, gue harus beli mic supaya upgrade gitu lah, upgrade studio sendiri gitu kan supaya rekamannya lebih enak, lebih bagus. Udah kan kayak Feby nanyain, kamu udah yakin? Iya, aku yakin, aku mau ganti mic. Ya udah cari kan, dapet nih yang sesuai budget yang ini gitu. Kamu udah yakin? Iya, aku udah yakin, beli aja yang ini, udah paling oke deh di budget segini gitu kan. Beli, jeger, datang, ternyata tidak sebagus itu. Dan tidak lama kemudian, sekitar 2 bulan selang, tiba-tiba ada satu brand yang kontak aku dan dia bilang, aku mau kasih kamu mic, dan itu mic-nya lebih bagus daripada yang aku beli. Tahu gitu kayak, tahu gitu duitnya bisa gue pakai buat beli yang lain daripada gue beli mic gitu kan. Itu kelemahan. Reaksinya Ci Feby gimana? Kan kamu kan dikasih tahu gitu, biasa. Kan kamu kan dikasih tahu, makanya yang sabar kalau belanja, jangan buru-buru. Iya. Diomeli. Oke. Kalau gitu aku mau lanjut nanya nih kok. Kan tadi kita udah nyebutin nih kelemahan dan kekuatannya Koyas tuh apa, dan bagaimana cara Koyas tuh mengatasi kelemahan yang Koyas punya gitu kan. Nah, tapi tuh terkadang nih, mungkin teman-teman Pure People juga pernah ngalamin gitu kan. Kita tuh udah tahu kelemahannya, kita udah coba untuk mengatasi kelemahan itu, tapi ketika kita bangkit tuh masih ada aja gitu orang-orang yang kayak ngungkit-ngungkit lagi gitu kan, lu dulu gitu, atau mungkin bahkan ngejek-ngejek lagi kelemahan-kelemahan yang padahal kita tuh udah coba untuk mengatasi itu. Kalau menurut Koyas nih, bagaimana cara bangkit dari omongan orang lain ketika orang itu malah ngungkit-ngungkit lagi atau bahkan mengejek kelemahan dari Koyas? Caranya berat ya kalau sebenarnya ya ini hal yang berat tapi simple gitu loh. Gak usah dimasukin ke hati gitu. Jadi intinya aku suka banget kata-katanya Om Sid waktu itu, dia lagi ngobrol sama Pastor Kenigo. Pastor Sidney bilang kayak begini, if you don't know him atau if you don't know them personally, don't take it personally. Kalau kita nggak kenal sama mereka secara personal, nggak perlu kita ambil secara pribadi gitu loh apa yang mereka perkatakan. Kalau mereka personal sama kita gitu, kalau kita sedekat itu sama mereka yang ngomongin hal itu dan mereka ungkit kelemahan kita, ya kita bisa ajakin ngobrol dong balik, kenapa lu masih ungkit kelemahan gue gitu, karena itu teman kita gitu loh, kita deket gitu kan. Tapi kalau mereka nggak deket sama kita, kayak cuma sekedar tahu doang, ya udah biarin aja, buat apa mereka, nggak usah kita urusin gitu. Tapi itu emang berat gitu, itu emang berat. Apalagi kalau kondisinya kita lagi capek gitu kan, mungkin lagi banyak tugas, mungkin lagi ada hal yang lagi pengen kita lakuin, ada pressure dari dalam, tiba-tiba ada orang yang nyerocos gitu kan, kayak entah berat tadi kenapa ini orang gitu kan, bener gak sih? Gitu. Benar. Tapi kalau memang kita know mereka personally, ya kita ajakin ngobrol dong. Dan apalagi kalau kita merasa gusar, kita harus berani speak up dan bilang kalau gue kurang nyaman nih kalau lu bahas itu gitu, gue lagi berjuang untuk menang di area itu gitu.
Harus berani speak up dan bilang, gue butuh support lu, jangan ngomel-ngomel juga, tapi bilang gue butuh support, bukan cemooh, asik gitu. Harus berani. Tapi kalau memang udah dikasih tahu juga mereka tetap kayak begitu, ya ingat aja firman Tuhan bilang kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita yang harus kita jaga. Orang lain gak bisa jaga hati kita. Yang bisa jaga hati kita adalah diri kita sendiri. Kita punya kuasa buat nerima. Kita punya kuasa untuk mengatur apa yang mau kita masukin hati, apa yang gak mau kita masukin ke hati. Nah, kita harus ingat itu. Jadi ketika orang udah kita kasih tahu tetap kayak begitu, ya udah. Kita ya apa ya, ibarat katanya ya. The art of doesn't give a damn gitu loh. Kayak lu gak peduli sama sekali lah gitu. Nah itu perlu latihan, tapi perlu latihan. Makanya jangan sampai apa yang kita dengar dari luar itu lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita dengar dari Tuhan. Itu penting banget. Semakin banyak input dari yang kita baca dari firman Tuhan, dari hal-hal positif yang ada di sosial media, itu akan lebih membentuk hati kita gitu. Ketimbang kalau lebih banyak yang kita dengar tuh yang negatif doang. Makanya jangan sampai apa yang Tuhan katakan tentang kamu itu lebih sedikit daripada apa yang orang lain katakan tentang kamu. Nah, kita harus banyak dengerin apa isi yang firman Tuhan perkatakan tentang kita. Oke. Nah, kalau aku mau nanya deh, Koko kan as a public figure gitu ya, Koko udah kayak udah banyak orang lah yang tahu. Ada nggak sih kok kayak ketika Koko bikin konten kayak udah capek-capek bikin konten tapi malah dikritik kayak gitu kok? Ada ya? Oh ada di TikTok biasanya. Warga TikTok lebih berani komentar gitu. Kayak contohnya waktu itu kan lucu-lucuan bikin BTS meal. Nggak tahu teman-teman nonton atau enggak. Pokoknya aku pesen BTS meal sambil nyanyi lagu BTS. Ya kan aku nyanyi kayak, Mbak saya mau pesen tapi nyanyi gitu loh. Pas udah nyanyi-nyanyi nggak taunya BTS mealnya nggak ada. Oh man gitu. Katanya BTS mealnya nggak ada Zong. Terus banyak banget yang komentar kan gitu. Ada yang lucu-lucu, ada juga yang komen kayak banyak gaya sih lo gitu-gitu kayak. Tapi ya itu hak mereka gitu. Iya sih. Tapi itu hak mereka, dan juga memang ya tujuan dari konten itu adalah supaya orang-orang datang kan ke sana. Jadi kayak ya udah bagus juga. Lu jadi komen di situ, engagement gue jadi naik gitu kan. Benar. Kalian nanti di-endorse. Iya. Bisa aja di-endorse ya. Amin, make di eklat gitu ya. Keren banget sih. Kayak fans pertama. Wah. Nanti ada CD-nya kok, ada CD-nya dikasih. Udah ada itu di KFC. Itu udah ada CD di KFC. Perluas. Oh iya. Perluas ke McD. McD nugget warna-warni ya. Oke. Waduh. Iya. Kok tapi dari semuanya itu ada nggak sih kok dari tadi mungkin ada nggak kritikan yang benar-benar kok jadi kepikiran itu kayak gue orangnya gini ya gitu? Ada waktu itu pas awal-awal masuk eklat itu semua komennya tuh aku masukin ke hati banget sih, kayak pada bilang kan bagusan penyanyi yang lama, gue kangen sama Willy gitu. Itu kayak wah itu sampai nggak bisa tidur 3 harian gitulah, kayak orang bego gitu. Iya kayaknya lebih bagus Willy deh gitu kan, kayaknya gue aduh gue itu insecure gitu kan. Gitulah ya manusia. Tapi itu bener-bener apa ya, aku lumayan sering sih kayak gitu, entah kenapa ya, itu aku lumayan sering kayak ngedown, apalagi ngelihat orang lain bilang salah satu yang aku kenal lebih bagus dari aku gitu ya. Sometimes kalau aku lagi nggak bener otaknya, aku bisa nggak tidur cuma kepikiran itu doang, kayak nggak penting gitu kan. Tapi bersyukurnya aku punya Joshua, punya Luis, teman-teman satu tim aku di Eklat, mereka yang encourage aku, guys gitu, kayak mereka tuh teman-teman yang luar biasa lah gitu ya. Mereka yang kasih aku semangat lagi, ngingetin aku kayak balikin lagi identitas aku. Lu itu punya warna sendiri, improvisasi lu, cara lu nyanyi itu beda, lu nggak bisa bandingin diri lu sama ini karena lu beda gitu. Bersyukur sih. Bener. Kalau gitu boleh dong kasih tahu satu lagu atau rekomendasi satu lagu yang pengalaman pribadi dari Koyas itu tuh membangkitkan Koyas dari apa ya, komen-komenan mereka gitu, atau membuat Koyas tuh semangat. Satu lagu. Apa ya? Dinyanyiin kalau bisa. Oke. Ayo dong. Ditunggu-tunggu nih sama para. Ini paling ditunggu-tunggu. Gitu kali ya. Iya. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah,
Lihat hatiku, percayalah, segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Aduh. Peluk dari siapa kok? Gitu. Hah? Peluk dari siapa kok? Peluk dari Tuhan. Oh. Ku Oke. sembahkan. Oke. Oke, keren banget nih, kayaknya yang cewek-cewek meleleh tuh, lihat boleh dong di up komennya. Di update. Kayaknya dulu Eklat pas lagi di Prasmul pakai StreamYard juga ya? Oh, nggak tahu deh. Aku nggak ikut panitnya. Aku nggak ikut panitnya. Belum masuk Prasmul, belum masuk Iya, Prasmul. maaf. Waktu itu belum aktif. Oke. Kalau gitu aku mau nanya lagi nih. Dari yang tadi kita omongin gitu kan. Ada pilihan gitu. Manakah yang kita perlu lakukan lebih dahulu? Langsung membawa kelemahan kita itu ke Tuhan atau mencoba sendiri dengan bantuan orang lain? Kok ya? Beda-beda. Aku nggak bisa pukul rata karena dua-duanya jawaban yang baik gitu ya. Bawa ke orang lain ini siapa dulu nih? Kalau orang lainnya menurut aku bawa ke orang lain yang sudah mengalami kasih Tuhan, mereka mengerti tentang kasih Tuhan, mereka betul-betul mengerti bagaimana menangani, deal with weakness gitu, ya itu baik. Tapi kalau datang ke orang lainnya, orang-orang yang punya pola pikir dunia, udah lo ngapain sih, ayo kita minum-minum aja gitu kan, asik minum-minum. Gitu kan, atau udah lah ngapain lah, yuk kita nge-game aja, atau kita pergi ke sana ke sini ke tempat-tempat yang nggak seharusnya gitu kan. Ya jadi salah gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang oke, kita datang ke komunitas, kita bawa ke mentor kita, mungkin itu adalah hal yang salah satu yang tepat gitu. Tapi memang lebih baik kalau kita bisa datang bawa kelemahan kita ke Tuhan. Orang Tuhan udah mati buat kita supaya kita bisa langsung datang sama Dia gitu kan. Jangan lagi takut dong gitu. Tapi memang kita bukan Superman, dua-duanya harus dilakukan. Kita terbuka dengan saudara seiman, nggak perlu rame-rame, satu orang aja yang kita percaya, terbuka sama dia, minta support dia, minta doanya dia, habis itu kita terbuka juga sama Tuhan. Jadi kita saling gitu, dua-duanya sama Tuhan. Iya, sama sesama juga iya. Jadi dari sesama kita ada yang support ketika kita lagi down atau keinget dengan kelemahan kita, dia bisa call kita, bisa kasih sesuatu yang menghibur, ingetin ayat firman Tuhan mungkin. Tapi ketika kita masih bisa deal dengan Tuhan, langsung kita bisa doa sama Tuhan dan bilang, tolong kasih kekuatan baru gitu. Oke. Benar, aku mau nambahin. Lanjut. Oke, mau nambahin sedikit. Bener sih, ini mungkin juga buat teman-teman Pure People lagi yang mahasiswa juga. Jadi benar kata tadi Kak Koyas gitu kan, bahwa ketika kita ada kelemahan atau ada suatu permasalahan gitu, kita datang dulu ke nggak harus datang dulu ke teman sih, kita bahas itu sama teman, tapi jangan pernah lupa sama Tuhan gitu. Itu sih yang aku nangkep banget. Next, Bella. Oke. Mungkin ini agak back ke kelemahan kali ya tadi. Nah, Koko pernah nggak sih kayak ngeh gitu, kayak ternyata kelemahan gue itu justru membuat jadi peluang bagi orang lain gitu. Peluang gimana nih? Maksudnya? Peluangnya tuh jadi karena gara-gara gue keras kepala, mungkin ada masalah gini. Teman Koko tuh ada punya, kok sebenarnya ada gimana ya? Punya Koko tuh, teman Koko tuh sebenarnya bener, tapi dianggap salah sama orang lain. Terus Koko jadi keras kepala, kayak orang temen gue salah kok, temen gue bener kok gitu loh. Oh iya, paham. Gimana kok? Pernah gak? Coba ulangi lagi pertanyaannya. agak ribet. Susah ngomongnya, susah. Padahal aku udah bilang paham. Coba. Jadi itu kayak dari kelemahan Koko tuh justru membuat adanya peluang bagi orang lain tuh, jadi kayak lebih tertolong gitu dengan kelemahan Koko. Bisa. Apa itu bisanya? Apa itu? Aku pernah ngalamin itu. Contohnya nih ya, kelemahan aku aku tuh orangnya karena aku impulsif, aku tuh sangat mudah untuk ambil resiko gitu. Aku nggak mikir resikonya apa, maju aja dulu, sikat gitu loh. Nah itu kalau misalnya di dalam eklat gini ya, misalnya kayak kita lagi diskusi sesuatu
Kayak kita karena ada aku dan aku tahu ini ada peluang gitu. Aku salah satu yang kayak udah ayo kita sikat aja yang ini gitu loh. Udah kita nggak usah mikir gitu. Kayak waktu itu salah satunya yang impulsif. Jujur sebenarnya Eklas semuanya impulsif sih orang-orangnya. Sejenis ya Impulsif toh. dalam hal kayak menuangkan ide gitu, bikin karya itu semua itu impulsif banget. Contohnya ya Bentuk Cinta di album dan juga kita punya EP cerita itu yang salah satunya ada Bentuk Cinta. Itu tuh kita cuma aku masuk nggak pakai mikir, ayo workshop, ayo langsung bikin, ayo kita sikat lagu gitu kan. Itu salah satu, yaitu sebenarnya kelemahan itu adalah kekuatan kita jika kita pakai di tempat yang tepat gitu, jika itu dieksekusi di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat gitu. Nah kebetulan karena kita semua kayak sikat kita keluarin lah lagu-lagu itu gitu kan, ternyata naik gitu. Nah kalau kita nggak impulsif mungkin kita terlalu mikir kayak aduh apa ya naik, kita terlalu banyak research, kita terlalu banyak coba denger ini, coba denger itu, kita bikinnya kayak gini, bikin kayak gitu, nggak jadi tuh Bentuk Cinta gitu, nggak ada tuh rambut warna-warni gitu kan gitu. Tapi karena kita impulsif dan kita kayak kelemahan kita adalah kita nggak mau mikir lagi, kita pokoknya bikin aja apa yang ada di hati kita, jadi gitulah. Oke. Tunggu, itu kan tadi jadinya positive way ya, maksudnya kelemahannya Koyas itu malah jadi peluang buat Eklat kan. Kalau misalkan negative way ini pernah nggak ngalamin? Misalkan kelemahannya kamu itu ternyata malah jadi buat orang lain tuh up gitu. Oh iya itu lebih banyak lagi. Itu lebih banyak lagi gitu. Itu lebih. Ya, contohnya yang tadi ya, contohnya yang mic gitu kan. Terus contohnya apa lagi sih? Aku tuh suka impulsif kayak, waktu itu kayak, aduh bosen nih di rumah doang, kita nggak bisa kemana-mana, ayo staycation yuk beb, ayo staycation. Di hari itu kita langsung pesan hotel gitu kan, datang ke hotel ya, pas udah sampai di hotel kayak be aja ya, ternyata tidak sespesial itu, kurang asem gitu kan. Itu kayak itu sering banget lah kejadian kayak gitu. Oke. BTW nih ada appreciation komen nih, boleh dong dari Yovita Sugiarto. Tahu Yesua pertama kali dari Eklat dulu, sekarang jadi favorit singer, suka dengerin saat teduhnya buat nemenin si bayi Bobo juga, terus berkarya lewat puji-pujiannya ya. Thank you. Nih, thank you banget nih. Tapi emang memberkati banget sih kok, kita akui. Wow. Thank you. Puji Tuhan. Aku nggak tahu ya, saya tuh main gitar cuma dari G doang. Kalian nggak perhatiin gitar saya kan? Saya cuma main dari G guys, pakai kako gitu. Nggak tahu musik masalahnya ya. Kita nikmatin aja, enak nih nikmatin enak, gitu. Thank you. Oke, mungkin ini next ya kok. Koko pernah nggak sih mendapatkan penguatan dan juga penghiburan dari Tuhan di saat Koko lagi merasa down dan juga dari kelemahan Koko gitu? Pernah, waktu aku lagi di Just Do It 2016 aku di Just Do It, itu aku lagi down-downnya karena itu baru kayak mau masuk ke tahap 40 besar apa. Itu puji Tuhan kan dari berapa ratus orang aku kepilih masuk ke 40 besar. Di 40 besar itu aku down, aku stres, aku depres juga karena aku yang paling muda di kompetisi itu. Aku yang paling gak berpengalaman karena yang lainnya udah pernah jadi backing vokalnya artis-artis ternama. Contohnya Glenn Fredly, mereka udah sering nyanyi wedding jadi professional singer. Sedangkan aku tuh dari entah berantah gitu loh. Tiba-tiba kok ada anak ini gitu. Siapa gitu kan. Gitu. Dan itu bikin aku down banget. Aku gak bisa tidur waktu itu di karantina. Aku cuma doa sama Tuhan. Dan waktu aku lagi doa, aku baca renungan. Aku punya langganan subscribe gitu ya di email aku, namanya Our Daily Bread gitu. Di situ selalu ada renungan setiap hari. Entah kenapa di hari itu renungannya speak banget buat aku, yaitu tentang Gideon gitu. Aku bilang ke Tuhan, aku merasa tuh aku nggak kuat gitu loh. Aku merasa aku tuh nggak mampu gitu kan. Aku merasa aku tuh dibandingin yang lain tuh aku yang paling nggak bisa apa-apa lah, yang paling nggak berpengalaman gitu. Tapi tiba-tiba waktu baca firman Tuhan itu tentang Gideon kan disuruh Tuhan untuk pergi menyerang orang Midian kan. Lalu dia ngumpulin pasukan banyak tuh, ada 10.000. Dari 10.000 berkurang jadi 2.000 karena Tuhan bilang jangan kebanyakan gitu kata Tuhan. Ini kalau terlalu banyak bangsa ini nanti nyombong, waktu menang lawan orang Midian mereka bilang, "Woi, kita menang karena kita banyak, karena kita bersatu" gitu kan. Tapi Tuhan nggak mau. Akhirnya Tuhan kurangin sisa 300 orang kalau teman-teman tahu ceritanya. Di 300 orang itu Tuhan bilang, "Kenapa aku meminimalisir sumber daya yang ada di bangsa Israel? Tujuannya cuma satu, supaya aku yang dimuliakan, bukan bangsa Israel."
Jadi Tuhan ngomong, itu ayat itu speak banget di hati aku. Hati aku bilang, yes, Tuhan itu pengen Tuhan yang dimuliakan, bukan kamu. Semakin kamu nggak berpengalaman, semakin itu kalau kata firman Tuhan, apa yang bodoh menurut manusia, itu yang dipilih sama Tuhan. Karena yang bodoh menurut manusia itulah yang bisa memuliakan Tuhan. Karena orang-orang yang berhikmat tuh bakal kalah karena ada Tuhan di situ. Itu bikin kekuatan banget buat aku. Aku jadinya maju terus, pantang mundur. Puji Tuhan, menang di Just. Kalau gitu aku penasaran deh. Tadi kan Koyas tuh cerita bahwa penguatan dan penghiburan dari Tuhan itu membuat kau yang merasa down itu tuh jadi up lagi gitu kan. Tapi pernah nggak sih pengalaman penguatan dari Tuhan itu akhirnya Koyas sampaikan ke orang lain yang lagi merasakan hal yang sama? Oh, itu lumayan sering, banyak kalau itu banyak banget. Aku sering, rata-rata yang Tuhan kita tuh sayang sama kita tuh sama ya. Jadi firman yang kita dapetin, sometimes itu personal, tapi di another season itu bisa speak buat kehidupan orang lain juga. Gitu, makanya aku selalu take notes apa yang aku alami sama Tuhan, aku catat, aku remind lagi. Jadi ketika ada orang-orang yang mengalami apa yang aku alami, dan ketika aku doain mereka, tiba-tiba Tuhan remind ceritanya aku bisa chat mereka atau telepon mereka, ingetin lagi, gue dulu juga pernah ngalamin ini loh, dan Tuhan speaknya kayak begini. Itu Tuhan pengen juga lu bisa tetap bertahan gitu kan. Terutama contohnya kelemahannya tuh biasanya ya cowok gitu kan, biasanya pornografi, masturbasi gitu kan. Kita semua fight di area itu. Mana cowok-cowok angkat tangan, asik gitu. Ya maksudnya perjuangan kita, dan kita nggak bisa pungkiri, bahkan sampai yang udah bapak-bapak pun masih berjuang di area itu gitu kan. Nah jadi ketika banyak banget teman-teman aku yang datang sama aku ketika mereka lagi down, yes gue ini lagi nih, gue ke hotel lagi nih sama cewek, gue gini lagi nih, ya kan aku cuma bisa bilang, ayo men, lu jangan nyerah, bangkit lagi gitu. Lu masih, Tuhan tetap sayang sama lu, tapi lu harus bangkit gitu, jangan nyerah sama dosa lu, doain dia, kasih kekuatan baru, dia fight lagi gitu kan. Puji Tuhan udah bebas sekarang, walaupun ya perjuangan, semua orang tuh pasti perjuangan lah, dan kita nggak mungkin bebas 100%, sometimes Tuhan izinin tetap ada kelemahan-kelemahan itu sedikit supaya kita tetap ngandelin Tuhan. Pasti perasaannya ada kebanggaan tersendiri gitu ya kok, ketika dia boleh. bisa. Gak boleh. Tetap rendah hati ya. Harus rendah hati. Balance, itu yang harus kita ingat ya. Ketika kita udah melalui sebuah tantangan, kita menang, kita harus ingat kita menang karena siapa. Dan ketika kita berhasil membantu orang lain, kita juga harus ingat itu bukan karena kita gitu loh, itu karena Tuhan. Gitu, itu karena Tuhan. Makanya Paulus kan bilang kalau kita mau berbangga, nih kok gak masuk ke ayatnya ya? Saya tuh pengen banget bahas ayat ini. Ya kan Paulus bilang ya, maksudnya kalau aku mau bermegah, aku tuh mau bermegah di dalam kelemahanku gitu loh. Aku nggak mau bermegah atas apa yang aku lakukan kepada jemaat di Korintus atau jemaat di satu hal dan lain gitu. Aku pengen bermegah karena Tuhan gitu. Nah itu yang harus kita pegang terus di dalam hati kita. Ketika kita bisa nolong orang lain, kita nggak boleh bermegah karena diri kita sendiri. Nah itu harus, yang kata Tuhan Yesus, menyangkal diri, itu yang namanya menyangkal diri. Kalau kita sukses, kita sangkal kesuksesan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Itu namanya menyangkal diri kan. Kita mau terus cuma Tuhan aja yang ditinggikan, bukan kita. Walaupun perjuangannya pasti namanya manusia tuh seneng dipuji, seneng kelihatan berhasil, seneng pengen ngomong kayak itu kan gara-gara gue gitu. Tapi ya kita harus berani dan harus bisa melawan kedagingan kita dan bilang bahwa no, itu karena Tuhan. Aku cuma alatnya. Aku cuma alatnya Tuhan. Nah aku kasih ayat firman Tuhan deh satu deh. Ini keren banget. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah itu yang harus kita pegang, bahwa kita tuh cuma bejana tanah liat. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang above orang lain, atau mungkin Tuhan kasih kita grace atau gift yang mengatasi orang lain, kita mungkin lebih pintar, kita mungkin lebih sukses dalam tanda kutip ya secara duniawi, kita harus ingat kita itu cuma bejana yang Tuhan pakai untuk memperlihatkan kemuliaannya Tuhan gitu. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, baik itu materi yang kita punya, kepintaran yang kita punya, kesabaran bahkan yang kita punya, itu semua berasal dari Allah. Itu semua berasal dari Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Oke, dapat banget ya Bel. Hari yang mau maju altar call, langsung altar call. Oke. Nah, Kok, boleh nggak sih nih Koko kasih pesan kepada mungkin dari peer people kali ya yang sedang
merasa di posisi lagi di bawah dan juga lagi down akhir-akhir ini, boleh dong kok kasih pesannya. Oke, buat pure people yang lagi down, kamu harus tahu down itu bawah loh. Apa sih? Down. Ya, bercanda ya. Oke. Ingat, di tengah Tuhan kita itu Tuhan yang setia gitu. Dia nggak cuma ada ketika kamu berbuat sesuatu yang benar doang. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah pun dia ada di sana. Dia bukan Tuhan yang tutup mata dengan pergumulan kita, tapi dia selalu mendengar doa kita, bahkan dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Dia adalah Tuhan yang begitu baik dan gak pernah meninggalkan. Dia Immanuel. Jadi ingat, jangan pernah mau dibohongin sama iblis ketika kamu sedang merasa terpuruk, ketika kamu sedang merasa gak berhasil atau gagal atau jatuh di dalam sesuatu yang seharusnya kamu bilang, aku seharusnya seharusnya aku mampu di sini, seharusnya aku gak kalah di sini, tapi kok aku jatuh. Kamu harus ingat Tuhan tetap sayang sama kamu. Jangan sampai kamu percaya dengan omongan iblis dan bilang, tuh buktinya apa, kamu jatuh kan, Tuhan tuh gak sayang sama kamu, Tuhan tuh tinggalin kamu. Ingat bahwa di tengah kelemahan kita, justru kasih karunia-Nya Tuhan tuh seharusnya cukup. Kenapa kasih karunia Tuhan cukup? Karena Yesus sudah mati buat kita. Amin. Itu yang jadi kekuatan kita, dan kita mau terus mengandalkan Tuhan. Dan kita mau terus datang sama Tuhan. So jangan dibodohi sama iblis, jangan berjuang sendirian, karena sebenarnya kamu punya Tuhan. Dan kamu cukup panggil nama Yesus, minta pimpinannya, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bantu kamu supaya kamu bisa jadi lebih dari pemenang. Aku jadi ingat lagu kok, Dia Hanya Sejauh Doa. Oh iya, itu aku udah lama belum dengerin lagunya. Ntar aku dengerin ya. Hanya Sejauh Doa, ntar aku main di saat teduh ya. Oke. Boleh kok. Inspired kan jadinya. Inspired by Angel ya. Oh iya. Aku sudah hati. Angel yang mana? Aduh, Angel banyak. Benar juga. Oh iya. Angelnya malaikat maksudnya kok. Oke. Nah, tapi sayang banget deh kok waktu kita udah harus berpisah. Ya. Kok seru banget ya, nggak berasa. Nggak jadi ada Q&A. Oh, mungkin pure people nih boleh nanya-nanya ke boleh. Yes, boleh banget nih. Sambil nunggu. Sambil minum ya, boleh nggak? Nggak apa-apa kok, boleh kok. Aku juga pengen minum. Aku nggak bisa minum. Ini meja belajar. Oke. Dari pure people ada nggak nih yang mau nanya-nanya ke Koyes? Mumpung lagi di sini nih. Kalian kan nunggu-nunggu nih, kalau nggak salah nih. Soalnya kok kita hitung sampai 10 ya. Kalau sampai 10 nggak ada, kita bubarin nasi. Waduh, tapi kalau bener deh, tadi tuh sebelum Koko masuk tuh ya, anak kreatif tuh rame, aduh ini mana ya gestarnya ya? Aduh. Pas gitu. masuk di mana nih? Masuk di streaming? Tadi di Jimit, tadi sebelum kita briefing dulu kan. Ini mana ya? Aduh, nggak sabar gitu. Gak sabar atau panik? Panik langsung kelupaan. Gak sabar. Iya, jujur aku tadi kelupaan sih. Jujur aku kelupaan hari ini ada kalian, dan aku kayak, oh iya ada pelayanan ya gitu. Lupa, soalnya kasihkan makan gitu. Makan kekenyangan kan biasanya enak diranjang kan. Aduh. Kalian ini ya ganggu malam saya gitu. Aduh. Enggak, bercanda. Oke. Ini dari pure people ada yang ingin bertanya? Mungkin belum ada. Ada yang mau request. Oh, request jadinya. Oh yes. Nyanyiin yang mau makan aja dong. Oke, jadi nggak ada yang mau nanya nih ya? Maunya dinyanyiin. Maunya dinyanyiin ya? Iya. Tapi abis ini harus putar video saya ya, awas loh. Waduh. Pasti. Bentar, saya ambil gitar dulu guys, bentar ya. Oke. Biar lebih mantep. Mantep banget ya. Gila, ini gestarnya sangat inisiatif. Jadi mengoptimalkan segala yang ada. Benar. Buat kalian nih kapan lagi ya? Koyes nyanyiin gratis buat kita. Di online gini, bener. Iya, benar. Oke. Alright, suaranya jelas? Jelas kok. Wait. Jelas suaranya? Jelas ya? Oke.
hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Boleh dong di up komennya nih. Mana nih yang tadi? Kamu lupa. Ada. Wah, biasa sudah ada istri. Tuh, biasanya satu dun ya sekarang live mantap. Asli, jangan lupa didengerin lagi satu duanya ya. Oh ya, anyway teman-teman jangan lupa Ecrostory udah rilis album di KFC Store Indonesia, oke? Tuh, Koyas kalau mau promosi, oke. Iya, mau kalau Koyas mau promosi YouTube atau ada lagu baru boleh banget. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita nyanyiin dia lagunya. Ini lagu buat para jomblo, judulnya Masih Bisa Sendiri. Oke, dan kita akan rilis short movie. Eklat akan rilis short movie yaitu namanya Masih Bisa Sendiri, cerita tentang satu perempuan yang dia tuh gagal move on terus dan akhirnya dia mengalami kekecewaan sampai akhirnya dia berhasil move on dari kepahitannya dia, kekecewaannya dia. Kok jadi spoiler ntar, pokoknya nonton aja. Oke, terus nanti ada yang nanya juga nih. Dia nanya nih, kapan Koko sadar untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Koko punya? Keinginan sendiri atau... Boleh di-up? Thank you, Sarah Dolores. Dari Sarah Dolores. Oke. Sarah fansnya Koyas. Thank you guys, thank you Sarah. Kapan itu sebenarnya, aku kan memang lahir di keluarga pendeta, jadi memang aku udah namanya kehidupan di gereja, melayani di mimbar segala macam tuh udah biasa. Tapi benar-benar aku memilih untuk
bernyanyi buat Tuhan supaya orang-orang bisa ngalami kasih Tuhan itu di saat aku menyadari keberhargaannya aku, yaitu SMA ya. Jadi waktu itu aku kan hidupnya berantakan banget, dan pada saat itu aku jauh dari Tuhan. Dan pada saat aku dipanggil, ada suara panggilan di dalam hati aku, kamu kemana aja, ayo balik lagi ke arah yang benar gitu kan. Di situ aku tersentuh tuh. Dan aku tanya ke papa aku bilang, kenapa Tuhan masih mau manggil seorang yang berdosa tuh balik, padahal tuh dia punya kuasa buat bikin manusia yang baru, menghancurkan dunia ini gitu kan. Dia mampu banget tuh buat bikin hal yang baru, tapi kenapa dia memilih buat mati, kenapa dia memilih buat mengampuni kita, kenapa dia memilih buat kasih kesempatan lagi. Papa aku cuma kasih satu kalimat yang bikin aku berubah deh pokoknya 180 derajat, yaitu karena kamu berharga. Itu karena kamu berharga. Di situ aku langsung kayak, aku pengen orang-orang bisa tahu bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi mereka lewat apapun yang aku nyanyikan. Disitulah saat itu semuanya berubah. Itu Sarah. Semangat ya teman-teman. Intinya makanya memang selalu balik lagi, kita harus mengalami kasihnya Tuhan. Ingat bahwa kita tuh gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan. Tuhan itu terlalu sayang sama kita. Tuhan itu terlalu setia. Ketika kita menyadari semuanya itu, kita tuh pasti terdorong untuk, kasihan banget sih orang-orang yang belum menyadari hal ini. Kita pengen membuat mereka berusaha untuk membagikan kasihnya Tuhan lewat apapun yang kita lakukan. Nah, ini lagu yang aku tulis sebelum masuk eklat, sebelum pas aku baru menang dari Just Do It gitu deh, jadi udah lama banget. Tapi aku nyanyiin refnya aja supaya kalian putar di Spotify ataupun di YouTube kita ya. Judulnya masih bisa sendiri. Hidup hanya sekali, ingin aku nikmati. Hari-hari akan ku lewati tanpa kekasih. Meski kini sendiri, ku tetap menghargai kesendirianku. Masih bisa sendiri. Gitu lagunya. Hidup hanya sekali, kita harus menghargai. Hari-hari harus kita lewati walau tanpa kekasih. Ingat teman-teman. Ya, itu aja dari aku. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan buat sharing-sharing. Thank you so much. Thank you banget sih Ko. Ini such a pleasure juga buat kita loh Ko. Senang banget nih. Pasti anak-anak Lumina kayak teriak-teriak di belakang dari tadi sih. Yeah. Oke, mungkin aku tutup buat kesimpulan ya buat podcast pada malam hari ini. Dimana kita peer people yang sedang lagi down dengan terlalu fokus dengan kelemahan kita, ingat ya peer people, dimana kita masih ada Tuhan. Kayak kita harus dengerin, kita harus tahu bahwa Tuhan itu bakal memberikan jalan kepada kita di saat kita lengah, dan juga berkat Tuhan itu sangat, tadi kok Yes juga bilang kayak ketika kita lemah, berkat Tuhan itu sangat cukup di hidup kita. Dan kayak gitu. Dan tadi juga ada sempat komen tadi udah dibantu sih sebenarnya dari Maureen, kelemahan kita bisa menjadi kekuatan kita kalau kita pakai di waktu yang tepat, kayak gitu. Oke, thank you banget Niko. Oke, mungkin ayat penutup ya hari ini. Agak lupa nih ayatnya. Di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan juga di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, oke. Thank you banget Niko Yes yang udah luangin waktunya buat di podcast malam hari ini. Aduh, thank you banget. Nah, thank you Ko. Iya. Oke, nih. Bagi pure people nih. Gimana pure people, terberkati gak podcast pada malam hari ini? Ini ya kok, ini podcast teramai sih dalam sepanjang aku podcast ya. Emang iya? Ada berapa sih? Aku nggak bisa lihat. Nanti kok cek di YouTube sih biasanya gitu. Oke. Nah, buat pure people nih,
buat kalian yang penasaran sama next podcastnya apa, kayak mau bahas apa sih selanjutnya, kalian bisa cek di Instagram kita @luminagracia. Di situ kita posting tentang Lumina Gracia dan juga Pure Talks ini, dan kita di situ juga ada TGIF dan juga ada ngopi. Kalian bisa join ke acara-acara kita. Dan Pure People nih, kita udah punya TikTok nih teman-teman. Kalian bisa follow TikTok kita di @luminagracia, dan di situ kita bakal post konten tentang Alkitab dan juga tentang rohani gitu. Nah, buat kalian Pure People yang pengen support Lumina lebih lagi, kalian bisa beli merchandise kita di lumiere.lgc, ada di Instagramnya di sini, ada di sini. Nah, Pure People jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini berguna bagi kalian. And mau closing bentar, dan Pure People jangan lupa untuk don't forget to be pure and bless. Thank you semuanya. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you so much. God bless. Sehat selalu ya.